AC Milan sedang dalam penampilan terbaiknya. Mereka sukses tampil buas di akhir musim lalu, pramusim kemarin, hingga awal musim ini. Kalau Rossoneri bisa mempertahankan pencapaiannya saat ini, bukan tidak mungkin skuad asuhan Stefano Pioli akan meruntuhkan dominasi Sinyonya tua di musim ini. Cetak gol coba mengulas potensi tangguhnya AC Milan di musim ini. Rossoneri diprediksi akan tampil hebat di Serie A musim 2020-2021. Tidak hanya di Italia, namun juga di Eropa. Prediksi ini bukan tanpa alasan. AC Milan tampil menjanjikan di akhir Serie A musim lalu hingga awal musim Serie A di musim ini. Ketika Serie A lalu hanya tersisa beberapa pertandingan, skuad Rossoneri justru baru menunjukkan potensinya sebagai salah satu raksasa Italia. Lonjakan performa itu bisa terlihat dari 12 pertandingan terakhir, di mana AC Milan sama sekali tidak terkalahkan. Mereka hanya menelan hasil imbang sebanyak 3 kali. Sisanya, Rossoneri selalu sukses melibas lawan-lawannya. Beberapa pertandingan bahkan berakhir dengan skor yang cukup telak. Dengan catatan apik tersebut, tidak salah kalau AC Milan punya potensi sebagai penguasa Serie A di musim ini. Apalagi mereka juga masih menyapu seluruh pertandingan di Serie A sejauh ini. Cetak gol akan merangkum alasan kenapa Rossoneri bisa berbicara banyak di musim ini. Mengagumkan dalam beberapa laga terakhir. Gelar Serie A musim 2019-2020 memang menjadi milik Juventus. Sinyonya tua mengumpulkan 83 poin hasil dari 26 kemenangan, 5 kali seri, dan 7 kali kalah. Kalau melihat AC Milan, tidak ada yang spesial dari finish di posisi 6. Mereka hanya menang 19 kali, imbang 9 kali, dan kalah 10 kali. Namun jika diperhatikan, ada yang menarik dari AC Milan. Mereka tampil luar biasa di akhir musim 2019-2020 kemarin. Dari 12 pertandingan terakhir, Rossoneri tidak terkalahkan sedikit pun. Ibrahimovic dan kawan-kawan sukses mencatatkan 9 kemenangan dan 3 kali imbang. Mereka juga mencetak banyak gol di beberapa pertandingan, melawan Cagliari Calcio dengan skor 3-0, Sampdoria 1-4, Bologna 5-1, hingga Parma 3-1. Hebatnya lagi, Rossoneri berhasil menaklukkan klub-klub papan atas seperti Juventus, Lazio, hingga AS Roma. Skuad merah hitam menghajar Juventus dengan skor 4-2, Lazio 0-3, dan AS Roma 2-0. AC Milan hanya ditahan imbang oleh klub kuda hitam Atalanta, Napoli, dan Spal. Sejak pekan 27 di Serie A musim lalu, Rossoneri sudah mengumpulkan 35 poin. Tren positif AC Milan masih berlanjut pada awal musim ini dengan mencatatkan 2 kemenangan melawan Bologna dan Crotone. Di pekan pertama, AC Milan memperdaya Bologna dengan skor 2-0. Kedua gol diciptakan oleh Ibrahimovic lewat gol tandukan dan tendangan penalti. Sementara di pekan kedua melawan Crotone, AC Milan berhasil memenangkannya dengan skor 0-2. 2 golnya diciptakan oleh Franck Kessie lewat titik putih dan Brahim Diaz dengan tendangan di muka gawang. Melihat catatan penampilan yang luar biasa tersebut, AC Milan punya potensi besar untuk mendominasi papan atas Serie A musim ini. Rossoneri juga bisa menjadi penantang serius juara bertahan Juventus. Kebangkitan Franck Kessie, Hakan Calhanoglu, dan Ante Rebic. Sebelum Serie A 2019-2020 ditangguhkan, Franck Kessie hanya berhasil mencetak 1 gol. Media mulai beropini bahwa Kessie akan dimasukkan ke dalam daftar penjualan pemain. Namun sejak Serie A 2019-2020 digulirkan kembali, Kessie sukses tampil luar biasa. Ia bahkan mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan. Alasan yang membuat penampilan Kessie meningkat adalah perubahan formasi dari 3 pemain lini tengah menjadi poros ganda. Formasi baru ini telah membuka potensinya.
Chemistry antara Kessie dan Ismail Bennacer sebagai tandemnya juga begitu kuat. Kemudian ada Hakan Calhanoglu. Sama seperti Kessie, Calhanoglu juga mulai menampilkan penampilan yang terbaiknya. Dalam 6 pertandingan terakhir di Serie A musim lalu, Calhanoglu mencetak 4 gol dan 6 assist. Ditempatkan di belakang Ibrahimovic, memberikan Calhanoglu lebih banyak kebebasan untuk berkreasi. Calhanoglu juga bisa mencetak gol dan memberikan assist dari mana saja. Terakhir ada pemain Kroasia Ante Rebic yang baru saja dipermanenkan dari Eintracht Frankfurt. Ia menjalani masa peminjaman sejak awal musim 2019-2020 kemarin. Sempat tampil biasa saja dan lebih sering mengisi bangku cadangan, Rebic perlahan bangkit. Rebic baru memperlihatkan kemampuannya di pekan ke-20 Serie A musim 2019-2020 kemarin. Rebic mencetak 2 gol ke gawang Udinese. Setelah itu, keran gol Rebic mulai terbuka kembali. Dia mencetak banyak gol di pertandingan-pertandingan berikutnya. Hingga tutup musim, Rebic berhasil mengumpulkan 11 gol dan 3 assist untuk AC Milan. Musim ini, Rebic diharapkan kembali meningkatkan penampilan dan menemukan potensi terbaiknya. Lini belakang yang semakin solid. AC Milan punya Alessio Romagnoli dan Matteo Musacchio sebagai tandem bek tengah. Keduanya tampil cukup solid menjaga jantung pertahanan milik Rossoneri. Namun musibah tidak bisa dihindari. Alessio Romagnoli mengalami cedera di bagian otot betisnya. Ia juga masih harus istirahat sampai waktu yang belum ditentukan. Sama halnya dengan Romagnoli, Musacchio juga mengalami cedera di bagian engkel kakinya. Cedera yang bahkan membuatnya harus naik ke meja operasi. Musacchio diprediksi baru bisa kembali merumput pada akhir Oktober hingga November mendatang. Tampil tanpa bek tengah andalannya, AC Milan masih punya pelapis yang cukup solid. Mereka masih punya Simon Kjaer. Bek tengah asal Denmark ini tampil apik dan tangguh bersama Matteo Gabbia. Punya tinggi 191 cm dan kecepatan yang mumpuni, pemain yang memperkuat timnas Denmark ini sukses tampil meyakinkan dalam menggantikan Romagnoli. Beralih ke bek kiri diisi Theo Hernandez, salah satu pemain terbaik dan termahal yang dimiliki oleh AC Milan hingga saat ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan setelah tahu kemampuan pemain ini. Bek berdarah Spanyol Prancis ini punya segalanya dalam bertahan maupun menyerang. Sementara di bek kanan ada Davide Calabria. Pemain ini sudah bermain secara reguler dalam 2 laga pertamanya. Calabria juga dibantu oleh Kjaer dalam meredam serangan lawan dari sektor kanan. Hasilnya, dalam 2 pertandingan awal di Serie A musim ini, AC Milan sukses menorehkan clean sheet 180 menit tanpa kebobolan. Meningkatnya intensitas permainan. AC Milan menjalani pertandingan pramusim dengan sempurna. Laga uji coba itu dipertandingkan untuk mematangkan strategi Stefano Pioli. Hasilnya, dalam 4 pertandingan pramusim itu, gaya bermain Rossoneri mengalami perkembangan yang besar. Mereka menerapkan skema permainan dengan pressing tinggi dan permainan yang lebih variatif. Setelah kepergian Piatek dan Suso, AC Milan mengandalkan Zlatan Ibrahimovic dan Samu Castillejo. Hasilnya, lini serang Rossoneri punya transisi bertahan ke menyerang yang lebih padu. Terbukti dari strategi tersebut, AC Milan mencatatkan rasio gol yang cukup besar. Dalam total 4 laga pramusim, Rossoneri mencatatkan rata-rata 3 gol di setiap laganya. Mereka juga mencatatkan rata-rata 2 gol di Serie A musim ini. Dengan matangnya skuad AC Milan, mereka siap merusak dominasi Juventus di Serie A musim ini. Kuncinya adalah konsistensi. Mereka tidak boleh terpeleset kalau mau kembali hadir memeriahkan kompetisi elit Eropa.